Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahyang? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dimana kali ini Sakahyang membahas sebuah film dari A24 yang cukup menarik, berjudul Heretic 2024. Film ini mengisahkan dua misionaris yang berkunjung ke rumah seorang pria untuk diajak memeluk agama mereka. Akan tetapi mereka malah salah memilih target. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Basically same size as regular condoms. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua wanita beriman bernama Barnes dan Paxton. Di tengah obrolan, mereka yang merupakan misionaris penyebar agama terlihat kebingungan karena hingga saat ini mereka belum mendapatkan satupun orang yang mau login. Kemudian, Barnes mengajak Paxton untuk melanjutkan perjalanan ke suatu tempat karena menurut info dari gereja ada seorang pria yang berpotensi login, di mana pria itu kini sedang kebingungan menentukan pilihan agama. Trial of your faith. If ye receive me, fly upstairs. Yeah. Our husbands, and this is my companion, Sister Paxton. Are you interested? My name is Sister Barnes, and to sing? I think you have a beautiful. Singkat waktu, saat hujan mulai turun, mereka pun akhirnya tiba di rumah pria yang dimaksud. Tapi sebelum itu, Barnes langsung mengunci sepeda mereka karena takutnya ada maling berkeliaran. Hello, sister. It's like things. Saat ditemui si pemilik rumah yang bernama Reid, mereka pun langsung berkhotbah dan menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah ini. Mereka pun tidak peduli meski tubuh mereka kuyumut basah kuyup akibat hujan yang cukup deras. Melihat hal itu, Reid yang merasa tidak enak langsung mengajak mereka masuk. Come on in. Great. Do you like pie? People are always feeding us treats. We never. Melihat mereka yang basah kuyup, Reid langsung membawakan mantel mereka untuk dikeringkan dan meminta mereka untuk menunggu. Saat Reid pergi, mereka yang kepo terlihat celingak-celinguk mengecek barang-barang di rumah ini. Beberapa saat kemudian, Reid meminta maaf karena saat ini istrinya tidak bisa ikut ngobrol. Akan tetapi mereka pun memakluminya karena yang penting saat ini Reid bersedia untuk login. Dan untuk mempersingkat waktu, mereka langsung membahas agama dan mempresentasikan apa saja keunggulan yang agama mereka percayai. I could tell that you are a very. Joseph investigated many different denominations. Joseph founded our church. Namun di tengah penjelasan, mereka pun heran saat Reid tiba-tiba membahas tentang seseorang yang tewas akibat keracunan kue. Kemudian, mereka berusaha meminta Reid untuk kembali ke topik utama tentang penjelasan agama. Namun anehnya, Reid malah terus-terusan membicarakan hal yang di luar konteks, yang sifatnya sangat mengerikan untuk dibahas. Mulai tidak enak dengan topik pembicaraan, Barnes pun meminta Reid untuk memanggil istrinya saja. Sorry, I'll go ask. Saat Reid pergi, Barnes yang merasa curiga dengan gelagat aneh Reid langsung mengajak Paxton untuk cabut dari tempat ini. Namun tak lama kemudian, Reid pun kembali dan mengajak mereka berbincang-bincang dengan istrinya di ruangan lain. Di tengah rasa curiga, mereka yang panik meminta Reid untuk pergi duluan dengan alasan mendapat telepon dari rekannya yang berada di gereja. Dirasa ini kesempatan, mereka pun berencana untuk segera kabur dari rumah ini. Kepanikan mereka pun semakin menjadi saat pintu ini seolah sengaja dikunci. Dirasa gak akan bener, Barnes pun berusaha mencari jendela, namun sialnya seluruh jendela di rumah ini dirancang sangat sempit. Di saat itu pula, Paxton yang berusaha meminta bantuan malah dipersulit sutradara dengan sinyal yang tiba-tiba sulit. Dirasa tak ada cara lain, mereka yang tidak ingin Reid curiga mau tak mau harus menyusulnya.
Mr. Reed? Sontak mereka pun panik saat melihat sosok hitam di ujung lorong. Namun untung saja itu hanyalah patung yang memang terlihat cukup ngeri. Hingga saat bertemu dengan Reid, Barnes pun beralasan jika saat ini kita tidak bisa lama-lama karena pihak gereja meminta mereka untuk segera pulang. Mendengar hal itu, Reid pun mempersilahkan mereka untuk pulang kapanpun mereka mau. Saat kunci sepeda miliknya hilang, Barnes yang akan pergi meminta tolong pada Reid untuk membukakan pintu depan yang macet. Mendengar hal itu, Reid pun meminta maaf karena ia lupa memberitahu jika pintu depannya sebenarnya diatur oleh timer otomatis yang akan terkunci dengan sendirinya ketika melewati jam yang ditentukan. Dan kebetulan mereka datangnya menjelang maghrib hingga kunci itu akan terbuka esok hari. Saat mereka semakin panik, Reid yang menyadari mereka sudah curiga akhirnya berkata jujur jika sebenarnya ia tidak memiliki istri dan dirinya pun tidak berniat untuk login, melainkan hanya ingin mengajak mereka melakukan sebuah permainan keyakinan. Usaha untuk menelepon bantuan pun akan sia-sia karena dirinya sudah merancang tempat ini untuk mencegah sinyal masuk. Namun mereka diminta untuk tenang karena jika mereka berhasil melewati permainan yang telah ia siapkan, maka mereka bisa pulang melalui pintu belakang. Namun mereka diperingatkan jika di permainan kali ini mereka harus memilih antara keyakinan dan logika. Dirasa tidak ada cara lain, Barnes pun mencoba untuk mengecek pintu yang Reid sediakan. That's a basement. Outside. Sontak mereka pun ngeri saat melihat pintu yang mengarah ke basement yang begitu gelap dan dalam. Kemudian scene beralih ke gereja, terlihat seorang pendeta bernama Kennedy merasa khawatir dengan keadaan Paxton dan Barnes yang saat ini belum kembali. Takut terjadi sesuatu, Kennedy pun berniat pergi mencarinya. Kembali pada Barnes dan Paxton, mereka pun meminta Reid untuk menunjukkan pintu yang benar menuju halaman belakang. Lantas Reid langsung memberikan sebuah clue pada mereka. Just in. That's it. But it should not be made simply. A sincere decision. Reid pun menjelaskan jika clue kali ini mereka bisa memilih pintu keluar sesuai kepercayaan sendiri, di mana jika mereka percaya pada Tuhan, mereka bisa memilih pintu sebelah kiri dan jika tidak, mereka bisa memilih pintu sebelah kanan. Di saat itu pula, Paxton yang khawatir ini jebakan memutuskan pergi melalui pintu kanan. Namun sementara itu, Barnes yang percaya dengan Tuhan memilih pintu sebelah kiri. Lantas sebelum masuk, Barnes menegaskan jika meski dirinya salah memilih pintu, dirinya akan tetap percaya pada Tuhan dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Mendengar hal itu, Paxton yang mulai yakin pun memutuskan untuk ikut dengan Barnes. It's okay. Sontak mereka pun panik saat pintu yang mereka pilih mengarah pada sebuah ruangan gelap dan lembab. Di saat itu pula, Paxton pun merasa jika Reid berencana mengurungnya di tempat ini. Akan tetapi, Barnes yang melihat ventilasi udara berniat melakukan sesuatu. If we don't agree with, we challenge him. He's coming. Sontak mereka pun panik saat mendengar suara seseorang yang datang. Sambil mengembalikan meja dan kursi ke posisi semula, Barnes yang membawa belati meminta Paxton untuk menyucuknya sementara ia akan mengalihkan perhatian. Di tengah rasa ngeri, mereka pun heran dengan sosok cungkring burik yang akan melakukan sesuatu.
Bisa kita lihat rupanya pilihan pintu yang diberikan hanyalah sebuah jebakan karena sebenarnya dua pintu tersebut terhubung pada tempat yang sama. Hingga saat Reid selesai mendengarkan lagu Creep Radiohead, Reid berkata jika ia ingin menunjukkan sebuah keajaiban di hadapan mereka, di mana mereka akan melihat sebuah keajaiban saat wanita yang berada di hadapan mereka mati setelah memakan kue yang sudah diberi racun. Namun setelah itu, wanita itu ia akan bangkitkan kembali dengan sebuah mukjizat, dan sebagai orang yang beriman mereka tentunya harus percaya. Kemudian Reid meminta mereka untuk memastikan keadaannya. Acknowledge, please, there's a heart. Acknowledge, please, that there's no pulse. You feel a breath? No. So she's dead. Yeah. A moment longer, and you will witness. Setelah dicek, Barnes berkata jika wanita ini dipastikan sudah meninggoy. Lantas mereka pun diberitahu jika wanita itu akan kembali hidup dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di alam kematian. Un momentino. Namun di tengah demonstrasi, Reid yang kedatangan tamu berniat mengeceknya terlebih dulu. Setelah membuka kunci pintu rahasia, rupanya orang yang datang adalah Kennedy yang sedang mencari keberadaan Barnes dan Paxton. Namun jelas saja Reid pura-pura bego dengan berkata jika ia tidak pernah kedatangan tamu dari gereja. Sementara di sisi lain, Barnes dan Paxton berniat membawa korek untuk membakar mantel supaya keberadaan mereka diketahui seseorang. Saat kembali ke basement, Paxton pun merasa jika jasad ini seperti berubah posisi. Namun Barnes menegaskan jika orang mati tidak mungkin hidup lagi. My God, betapa syoknya mereka saat melihat wanita ini hidup kembali dengan mengatakan jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, di mana itu hanyalah sebuah dongeng semata. Di saat itu pula Reid pun datang sambil tersenyum puas seolah ia senang telah menggoyahkan iman mereka. Lantas Reid pun mengajak wanita ini pergi dan beristirahat. Sesaat kemudian, Reid pun ngebacot jika wanita tadi merupakan sebuah bukti bahwa kehidupan di akhirat itu tidak ada. Akan tetapi Barnes yang merasa jika Reid ingin menggoyahkan iman mereka langsung membantah, di mana ia yakin semua itu hanyalah trik semata. Hingga terjadilah perdebatan antara Barnes dan Reid tentang sebuah keyakinan. Lantas, Paxton yang mengerti langsung bersiap dengan senjatanya, di mana Barnes berusaha mengalihkan perhatian. Stop me of that event. Just witness. But this, talking about a magic trick. What? Bagaikan ninja Konoha, dengan cepatnya Barnes disabet cutter hanya dalam sekejap. Rupanya Reid yang tidak ingin kalah berdebat memutuskan untuk menghabisi Barnes. Ketika Barnes sekarat, Reid terlihat melakukan sesuatu pada tubuhnya.
Setelah mengeluarkan implan, Reid berkata jika hal ini merupakan bukti jika Barnes tidak sepenuhnya beriman, di mana para suster harusnya tidak memasang implan KB karena memang mereka tidak boleh berhubungan intim. Saat keimanan Paxton terus digempur, ia pun mencoba menguatkan diri dengan mengajak Reid berdebat, di mana jika ia berhasil memecahkan trik ini, Reid harus membiarkannya pergi. Mendengar hal itu, Reid mempersilahkannya jika memang Paxton yakin bisa menang. Kemudian, Paxton berkata jika kebangkitan jasad yang Reid katakan itu hanyalah trik, di mana ia yakin si jasad telah bertukar tempat dengan orang lain. Mendengar hal itu, Reid pun berkata jika hal itu dilakukan tentunya harus ada sebuah pintu masuk ke tempat ini. Lantas, Reid meminta Paxton untuk membuktikan ucapannya dan mencari pintu rahasia yang dimaksud. Let's... Sontak Reid pun kikuk saat Paxton berhasil menemukan pintu rahasia ciptaannya. Lantas Reid kembali memancing Paxton, di mana jika yang Paxton katakan benar tentunya ada jasad di dalam sana, dan mau tak mau Paxton harus mengeceknya. Benar saja, Paxton pun berhasil membuktikan perkataannya jika apa yang terjadi di tempat ini hanyalah sebuah trik semata. Namun di saat itu pula Reid langsung mengurung Paxton. Setelah melihat beberapa pintu berbagai kepercayaan, termasuk kepercayaan sakatonik, kini Paxton melihat sebuah pintu yang dikunci gembok sepeda miliknya. Kebetulan memiliki kunci, Paxton langsung membukanya. Betapa syoknya Paxton saat melihat para kewes baacu piaraan terkurung di tempat ini. Hingga saat Reid datang, ia pun berkata jika dirinya lebih percaya akan perbudakan dibandingkan dengan kepercayaan lainnya. Rupanya Reid yang gelo ingin menciptakan agama baru yang para pengikutnya adalah para budak yang bisa ia gunakan sesuka hati. But only for the same reason that your church could control someone who has lost. Dan kini, Paxton pun akan ia jadikan budak sama seperti para wanita di tempat ini. Mendengar hal itu, seketika Paxton pun sedih karena tak bisa berbuat apa-apa. They even dictate. Mamam! Setelah menyucuknya, Paxton langsung kabur mencari jalan keluar. Sontak Paxton pun syok parah saat semua pintu di rumah ini malah membawanya ke tempat semula. Lalu tiba-tiba suwe sekali Paxton harus mengalami mules ekstrim. Dirasa hidupnya tak akan lama lagi. Ia pun berusaha berdoa untuk meminta ampun dan menguatkan diri dari si Reid sesat yang berusaha menggoyahkan imannya di saat-saat terakhir. Laid out for me. Sungguh tanpa diduga, Barnes yang sekarat masih sempat menyelamatkan Paxton. Namun akibat kehabisan darah, Barnes pun harus tewas di pangkuannya. Di tengah kesedihan, Paxton yang mulai lemah bergegas pergi dari tempat ini.
Akhirnya, Paxton pun berhasil keluar dengan mengikuti arahan miniatur. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak perlu ada yang dijelaskan lagi, intinya Raid yang merupakan seorang psikopat mengundang mereka untuk dijebak dan disesatkan. Hingga di akhir cerita, setelah Paxton berhasil membongkar semua trik yang Raid lakukan, ia pun bisa selamat setelah diselamatkan oleh Barnes yang sekarat. IMDb untuk film ini adalah 7,2 dan menurut saya yang cocok sajalah dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Heretic 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.